Nel manicomio giudiziario di Aversa, il più antico e famoso d'Italia, vivono uomini e donne che la società giudica doppiamente pericolosi, perché delinquenti e perché folli. Vittima della superstizione, spinta da un morboso ed aberrante amore materno, Leonarda Cianciulli ha ucciso. La legge mi ha condannato e che mi importa della sua condanna? 30 anni l'ergastolo e fucilazione, ma che mi interessa a me? 17 figli. Ah, cari miei, se anche a voi moriranno 13 figli, non solo faresti ciò che ho fatto io. Una madre solo può comprendermi, la legge mai, forse la scienza. Aku berjalan dalam gelombang kegilaan ini. Bagaimana mungkin aku mampu melakukannya? Belas kasihan tidak terlihat dari diriku saat melihat para korban merasa kesakitan. Lalu, aku siapa? Apakah rasa sakit ini yang membuatku melakukan kegilaan ini? Tidak. Aku hanya berusaha menjaga anak-anakku dari dunia yang jahat. Gue Gusti Gina, selamat datang di Kelam, di mana di sini akan mengungkap misteri dalam keheningan. Italian serial killer. Leonarda Cianciulli adalah seorang wanita yang berasal dari Italia yang lahir pada tanggal 18 April 1894. Sayangnya Cianciulli ini seringkali diperlakukan tidak baik nih oleh ibunya. Saking seringnya disiksa, Cianciulli ini sempat mencoba untuk mengakhiri hidupnya sebanyak 2 kali. Emang karena keadaan ekonomi yang sulit, Ibu Cianciulli ini meminta untuk anaknya mencari pria yang kaya raya supaya bisa memperbaiki keadaan ekonomi keluarga. Tapi Cianciulli ini dia nggak menggubris perkataan ibunya dan malah menikahi pria kantoran biasa yang bernama Raffaele Pansardi. Dan emang usianya jauh lebih tua dari Cianciulli. Tapi mereka nggak mendapatkan restu dari Ibu Cianciulli kan? Hal tersebut nggak membuat Cianciulli dan Raffaele membatalkan pernikahannya. Kemudian pada tahun 1921, Cianciulli ini dan suami pindah nih ke sebuah kota yang bernama Loria. Mereka di sana berdua berusaha dan mencoba mengubah nasibnya di kota itu. Tapi tetap saja hidup mereka tuh sengsara. Mereka masih aja mengalami masalah keuangan, penghasilan, rasanya tuh juga tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Kemudian nggak sampai di sana, mereka melakukan perpindahan lagi ke kota Correggio, Italia. Nah, untuk yang ketiga kalinya ini nih mereka pindah, tapi akhirnya mereka disinilah mengalami peningkatan keuangan. Karena Cianciulli mulai membuka toko sabun. Dan percaya nggak percaya, ternyata Cianciulli ini mempercayai tahayul. Dia percaya soal ramalan, astrologi, dan pembacaan garis tangan. Nah, pas lagi mengalami kesulitan, memang Cianciulli ini pernah datang ke peramal nih. Dia mengecek kenapa hidupnya kok rasanya tuh sial banget. Lalu sang peramal nih bilang, emang dari garis tanganmu ini ya sudah tampak jelas bahwa kalau kau sudah menikah, anak-anak dari hasil pernikahanmu akan meninggal di usia muda. Nah, gitu tuh kurang lebih si peramal ini bilang ke Cianciulli kan. Karena ucapan dari sang peramal, Cianciulli ini mulai menjadi ibu yang sangat overprotective kepada 4 anaknya yang masih hidup. Tapi nggak cuma sampai di situ. Ternyata Cianciulli ini sempat pergi lagi ke peramal lainnya. Saat dicek lagi garis tangannya, si peramal mengatakan, "Aku melihat garis tanganmu sebelah kiri itu bisa masuk penjara." Dan setelah
aku melihat tangan kananmu, aku melihat kalau kamu akan masuk rumah sakit jiwa. Pas di tahun 1939, Perang Dunia Kedua terjadi di Italia, di mana mereka berusaha memasuki perang di sisi Jerman dan mereka berusaha merekrut pemuda-pemuda untuk dijadikan angkatan militer kan. Dan Giuseppe Panzardi, anak pertama dari Cianciulli, ditunjuk sebagai angkatan daratnya Italia. Disinilah Cianciulli mulai beraksi. The Cake and Soap. Kalian masih ingat kan tadi, kalau di tempat terakhir tinggal dia itu punya toko sabun. Nah, ternyata selain itu dia juga punya pekerjaan sampingan lain. Dia bekerja sebagai peramal. Dan reputasi dia sebagai peramal di lingkungannya cukup baik. Sampai di mana korban pertamanya datang, namanya Faustina Setti. Dia adalah klien dari Cianciulli. Pada suatu hari, Setti ini datang nih ke Cianciulli untuk meminta bantuan karena Setti ini adalah wanita setengah baya yang belum menikah. Dan dia itu minta dicarikan suami. Dan selama kunjungannya si Cianciulli ini mengatakan nih bahwa dirinya bisa mengenalkan Setti ini kepada seorang pria yang berada di daerah Pola, Kroasia modern. Untuk esok harinya, Setti harus mendatangi kediaman Cianciulli lagi untuk diantarkan bertemu dengan pria itu. Tapi dengan syarat Setti tidak boleh memberitahu pada siapapun bahwa Cianciulli lah yang menyuruhnya. Cianciulli ini juga nyuruh si Setti untuk menulis sebuah surat dan kartu pos yang ditunjukkan ke keluarganya Setti yang mengatakan bahwa Setti telah sampai di Pola dengan selamat. Setelah itu Cianciulli ini memuji kecantikan Setti yang ingin bertemu dengan pria yang didamba-dambakannya. Dengan memberikan segelas anggur dengan alasan agar Setti tidak nervous sebelum bertemu dengan sang pria, anggur itu diminum Setti. Dan kemudian dia pingsan. Karena emang di dalam anggur itu udah dikasih racun oleh Cianciulli. Tanpa lama-lama tubuh Setti dibawa dan Setti pun dihilangkan nyawanya dengan menggunakan alat tajam yaitu kapak. Dan cairan-cairan berwarna merah yang keluar dari tubuh Setti dikumpulkan ke dalam baskom. Sedangkan bagian tubuh Setti juga diletakkan di dalam baskom dan diberikan cairan khusus. Lalu diaduk-aduk hingga tekstur berubah menjadi halus. Kemudian dibuang ke septic tank. Sedangkan cairan berwarna merah dibiarkan sampai mengental lalu dicampurkan dengan tepung, gula, coklat, susu, telur, dan margarin. Kue-kue tersebut dibagikannya ke warga sekitar rumah Cianciulli. Bahkan diberikannya ke anak kesayangannya yaitu Giuseppe. Gak berhenti di situ, setelah aksinya pada korban pertama, muncullah korban kedua. Di mana pada waktu itu ada seorang wanita bernama Francesca Sofi yang meminta bantuan kepada Cianciulli untuk membantunya mendapatkan pekerjaan. Ya tentu aja, Cianciulli ini kan bilang bahwa ada pekerjaan untuknya di sekolah khusus perempuan di daerah Italia Utara. Dia bilang di sana tuh ada yang butuh karyawan gitu. Dengan perintah yang sama dengan korban pertama, si Sofi ini disuruh membawa dokumen penting. Ada juga sih surat-surat gitu. Nah besoknya nih pada tanggal 5 September 1940 yang menjadi kunjungan terakhir bagi Sofi. Setelah itulah Sofi diberi anggur yang sudah diberi racun dan kejadian pada korban pertama terulang lagi, alias ini adalah korban keduanya Cianciulli. Korban ketiga ini bernama Virginia Cassiopoi yang juga merupakan mantan penyanyi di La Scala yang juga datang ke Cianciulli untuk memperoleh pekerjaan baru. Dan yap, Cianciulli berkata bahwa ada pekerjaan sebagai sekretaris di Florence dengan modus yang sama kayak sebelumnya. Akhirnya sampai pada tanggal 30 September 1940, Virginia ini datang ke rumah Cianciulli dengan modus penghilangan nyawa yang sama dengan diberikannya anggur, kemudian korban pingsan. Tapi ada perbedaan nih dengan dua korban sebelumnya, yaitu dua korban pertama kan dijadikan kue, sedangkan Virginia dijadikan sabun. Di mana tubuh korban ini dipotong-potong lalu dilelehkan dengan beberapa zat kimia hingga menjadi sabun. Saat ketangkap, Cianciulli berkata bahwa badan dari Virginia ini memiliki badan yang berisi.
alias gemuk gitu. Dan si Virginia ini memiliki kulit yang putih, makanya dengan segala pemikirannya, Canculi ini tidak menjadikan korban ketiganya menjadi kue, melainkan menjadi sabun. Dan dia nggak lupa membagikan sabun itu ke warga sekitar rumahnya. Finally, the soap is runs out. Kalian sadar nggak sih? Kalau emang penghilangan nyawa yang dilakukan oleh Canculi ini tergolong rapi, nggak ada yang curiga loh sama dia. Sama sekali nggak ada. Tapi nih, Canculi ini kan sempat melakukan kesalahan di kejahatan yang ketiga. Sampai perbuatannya itu akhirnya kebongkar. Semua kejadian itu akhirnya terungkap setelah adik ipar dari Virginia, yaitu salah satu korban dari Canculi tadi, itu tuh dia curiga karena si Virginia ini hilang secara mendadak, secara tiba-tiba gitu, nggak ada. Nah, adik ipar Virginia ini pun melaporkan bahwa dirinya sempat melihat Virginia pergi ke tempat Canculi. Setelah dapat laporan dari sang adik ipar, pihak berwenang pun datang ke tempat Canculi kan untuk menangkap dia. Tapi di awal, Canculi ini membantah kalau dia tidak menghilangkan nyawa siapapun. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata anaknya si Joseph ini dicurigai oleh pihak kepolisian telah melakukan penghilangan nyawa. Karena polisi tuh ngelihat posturnya tubuh Joseph ini kan lebih besar gitu. Jadi kayak dianggap lebih mampu melakukan penghilangan nyawa dibanding sang ibu. Dilihat dari postur. Tapi kan tahu sendiri dari cerita tadi kalau Joseph ini adalah anak kesayangannya. Karena dia itu sayang banget sama anaknya, jadilah Canculi ini ngaku bahwa dia sebenarnya pelakunya. Dan saat rumahnya diperiksa pun, polisi menemukan alat-alat bukti penghilangan nyawa yang dimana itu memperkuat laporan adik ipar Virginia semakin kuat. Part yang paling bikin kaget adalah ketika dia udah ngaku telah menghilangkan nyawa korban-korbannya, dia juga menjelaskan secara detail tentang bagaimana dirinya menghabisi para korban. Akhirnya Canculi ditangkap pada tahun 1946 dan divonis 30 tahun penjara dan 3 tahun masa tahanan di rumah sakit jiwa. Dan yang buat emosi, Canculi ini bisa-bisanya loh, dia nggak menyesal dengan semua kejahatan yang sudah dia lakukan. Tapi ya kalau kita pikir-pikir ya, balik lagi nih. Saat Canculi ini pergi ke peramal untuk meramal kehidupannya gitu. Masih ingat kan apa yang dikatakan peramal? Iya, benar banget. Ramalannya kebukti. Kalau dia akan masuk penjara dan rumah sakit jiwa. Setelah ditahan di rumah sakit jiwa, Canculi ini akhirnya dinyatakan meninggal pada tahun 1970 di usianya yang ke-79 tahun. Ya, dari cerita Canculi ini kita kayak wow gitu ya. Bisa dibilang kreatif, tapi juga nggak masuk akal gitu, di luar nalar kasus ini. Kalau menurut kalian sendiri gimana? Gimana tentang kejahatan yang dilakukan Canculi yang luar biasa ini? Mengerikan sih. Dalam sandiwara kegelapan yang diciptakan, korban adalah sebuah pion dalam permainannya. Diatur dengan skenario yang hanya dipahami oleh pikiran yang terombang-ambing yang sangat menghanyutkan.